Perkenalkan, nama saya Firdayanti, saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai eksploitasi anak yang ada di Kota Prabu Muli. Pengangkatan eksploitasi anak ini dilihat dari permasalahan sosial yang ada seperti pemulung anak. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai identifikasi masalah sosial. Nah, di sini secara umum definisi eksploitasi yaitu tindakan yang tujuannya untuk mengambil suatu keuntungan atau memanfaatkan sesuatu dengan berlebihan dan sewenang-wenangnya. Perbuatan eksploitasi ini seringkali berdampak pada kerugian di pihak lain, baik pada manusia maupun lingkungan. Eksploitasi anak sendiri yaitu merupakan suatu perbuatan yang memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya. Nah, untuk eksploitasi ini sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa jenis eksploitasi anak. Yang pertama ada eksploitasi fisik, sosial, seksual, sumber daya, dan eksploitasi perempuan. Orang tua mempekerjakan anaknya. Nah, anak-anak tersebut bekerja seusai pulang sekolah dari mulai jam 1 siang sampai jam 7 malam. Sedangkan yang kita tahu bahwa anak-anak tersebut tuh belum memiliki cukup umur untuk bekerja. Tua mempekerjakan anaknya. Anak-anak mulai bekerja seusai dari pulang sekolah, di mana mereka bekerja mulai dari jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, untuk hasil wawancara yang kita dapatkan, mereka menganggap bahwa orang tua tidak memaksa mereka dalam bekerja, tetapi mereka seharusnya belajar dan bermain dengan rentang usia tersebut, karena apabila mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak, tetapi bagaimanapun usia anak umur 2-12 tahun merupakan masa-masanya mereka untuk bermain dan belajar, bukan bekerja. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya bekerja, karena anak-anak akan mengalami beban ganda di mana mereka harus bekerja dan bersekolah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadeli Imania. Saya Merdeli akan menjelaskan faktor-faktor penyebab dari masalah sosial yang kami angkat. Faktor pertama ada faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor ekonomi mengarah pada sebuah kemiskinan yang menjadi faktor utama menyebabkan anak-anak tersebut harus bekerja membantu orang tuanya. Ketidakmampuan orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam satu keluarga hampir setiap anggota keluarga bekerja sebagai pemulung. Dengan semakin banyaknya anggota keluarga yang bekerja, maka akan semakin besar pula pendapatan yang masuk di keluarga tersebut. Faktor yang kedua, tidak adanya pengasuh. Karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah, maka orang tua mau tidak mau membawa anak mereka bekerja. Orang tua merasa lebih aman ketika membawa anaknya bekerja daripada harus meninggalkan anaknya di rumah sendirian. Faktor yang ketiga, adanya kesadaran diri dari anak-anak tersebut untuk membantu orang tuanya. Walaupun anak-anak tersebut masih kecil, tetapi mereka memiliki pemikiran yang dewasa. Mereka membantu orang tua mereka dari keinginan mereka sendiri. Faktor yang keempat, pendapatan yang diperoleh dari memulung itu lebih menjanjikan dan lebih mudah daripada pekerjaan lainnya. Pekerjaan pemulung tidak sulit dilakukan, bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, serta tidak ada aturan ataupun keterampilan khusus yang dibutuhkan. Maka dari itu, anak-anak tersebut memilih bekerja sebagai pemulung. Faktor yang kelima, yaitu adanya tekanan dari orang tua mereka, di mana ketika anak-anak tersebut tidak bekerja atau membawa uang sedikit, maka mereka akan dimarah oleh orang tua mereka dan bahkan ada yang mendapat kekerasan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Laras Putri. Aktor yang terlibat dalam masalah sosial yang kami angkat ini yakni orang tua, anak, keluarga, dan juga masyarakat. Yang pertama, orang tua. Orang tua di sini sebagai aktor yang mengeksploitasi anaknya karena membiarkan anak-anak mereka bekerja. Padahal seharusnya orang tua merupakan aktor yang melindungi anak-anak tersebut. Yang kedua, anak. Anak di sini sebagai aktor yang dieksploitasi. Yang ketiga, keluarga. Keluarga seharusnya merupakan aktor yang paham tentang pembagian peran
dalam keluarga, sehingga tidak adanya pelimpahan peran terhadap anak. Yang keempat, ada masyarakat. Masyarakat di sini sebagai aktor yang biasanya memberikan bantuan-bantuan berupa sumbangan kepada anak-anak tersebut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Nuraini. Holder dan tanggapan dari stakeholder. Yang pertama itu adalah dari Dinas Sosial Kota Prabumuli, yang mana dari Dinas Sosial itu telah menyediakan rumah layak huni bagi para pemulung. Dari Dinas Sosial itu telah menyediakan bantuan usaha seperti barang. Dinas Sosial tidak memberikan bantuan dana karena takut terjadi penyalahgunaan dana sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Yang kedua itu ada dari pemerintah Kota Prabumuli. Pemerintah Kota Prabumuli menyebut bahwa pemulung anak merupakan masalah sosial. Dari pemerintah kota itu telah mengadakan tindakan, yaitu memanggil dan menasihati para orang tua untuk tidak melibatkan anaknya bekerja sebagai pemulung. Tetapi cara tersebut belum efektif karena di hari berikutnya orang-orang tersebut tetap melakukan aktivitas memulung seperti biasanya. Yang kedua itu ada dari Dinas Pendidikan Kota Prabumuli. Biasanya pemulung ini terhambat oleh biaya sekolah, maka dari itu Dinas Pendidikan menyediakan seragam dan buku kepada anak-anak pemulung itu untuk tetap dapat bersekolah. Dan dari Dinas Pendidikan itu sudah memiliki anggaran untuk hal-hal tersebut. Yang ketiga itu ada dari Satpol PP. Dari Satpol PP menanggapi bahwa anak-anak pemulung ini merupakan anak-anak yang kurang beruntung. Di usia mereka saat ini seharusnya mereka itu bermain, bersekolah, dan bukan malah bekerja. Seharusnya orang tua tidak melibatkan anaknya bekerja sebagai pemulung juga. Untuk saat ini Satpol PP tidak merazia, menangkap atau menertibkan karena tidak ada perdanya. Dan Satpol PP juga tidak memiliki program khusus untuk terkait masalah tersebut. Tetapi jika pemerintah kota memiliki program, maka Satpol PP akan membantu. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Wega Dea Ardini. Adapun tanggapan dari masyarakat mengenai masalah sosial eksploitasi anak ini, yaitu mereka sangat prihatin terhadap anak-anak ini. Hal ini dikarenakan pada usia mereka yang seharusnya belajar, bermain bersama teman-temannya, tetapi mereka harus bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Di sini banyak masyarakat yang menyalahkan keluarganya atau orang tuanya karena membiarkan anak-anaknya turun untuk melakukan hal-hal yang seharusnya belum dilakukan mereka. Nah, lalu untuk rekomendasi dari kelompok kami mengenai masalah ini, yaitu mengadakan suatu bentuk sosialisasi atau pemberian modal usaha, di mana kami mensosialisasikan bagi orang tua yang berprofesi sebagai pemulung ini tidak harus menjualkan hasil pulungannya kepada penyetor, tetapi mereka dapat mengkreasikan hasil pulungan mereka untuk didaur ulang dan membuat barang-barang yang menambah nilai jual. Kemudian kami merekomendasikan yaitu rumah singgah, di mana para orang tua yang bekerja atau kedua orang tua yang bekerja dapat menitipkan anaknya di rumah singgah ini. Nah, keuntungan atau nilai positif dari rumah singgah ini yaitu anak-anak bisa terjamin keamanannya. Selain itu, mereka juga akan diberikan pelajaran mengenai kreativitas, pengetahuan untuk menambah ilmu dan wawasan mereka. Selain itu, keluarga atau orang tua tidak merasa khawatir jikalau anaknya berada di rumah singgah tersebut, karena kebanyakan dari orang tua yang mengikut sertakan anaknya dalam bekerja itu, hal ini dikarenakan orang tuanya khawatir jika anak tersebut berada di rumah sendirian karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.